Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Minggu 29 Maret 2020 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 27 sampai 30. Namun sebelumnya kita menyanyikan dulu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu sebagai bekal rohani bagi kami. Berkatilah kami semua dengan firman Tuhan ini, agar kami selalu memuliakan nama-Mu dan membesarkan kerajaan-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kami semuanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tema kita pada saat ini, lihatlah kepada Yesus dan buatlah hatinya senang. Sesuai dengan Yohanes 20 ayat 27 sampai 30. Semua orang di dunia ini sekarang hanya melihat kepada wabah yang melanda dunia ini. Akibatnya banyak orang cemas, khawatir, ketakutan, dan mengurung diri di rumah,
sambil membawa di pundaknya ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Para ahli jiwa atau psikolog sudah banyak berkata bahwa semakin kita khawatir, cemas, dan ketakutan, maka kita bisa stres, dan semakin hormon stres diproduksi oleh tubuhnya yang membuat daya tahan tubuhnya atau imun semakin berkurang sehingga tidak kuat melawan virus. Tempat tinggal kami ada di Sunter Agung, Jakarta Utara, di mana kiri kanan kami adalah pusat penanganan wabah ini yang terbesar di Indonesia. Sebelah kanan kami kurang lebih 1 kilometer adalah Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan sebelah kiri kami 2 kilometer Wisma Atlet Kemayoran. Tiap hari kedengaran suara ambulans sudah biasa bagi kami. Kalau kita memperhatikan SOP atau Standard Operation Protocol, semenjak masuk rumah sakit sampai dengan meninggal, sudah tidak bisa kita lihat dan sudah tidak lagi hak keluarga. Tetapi sudah dalam pengaturan pemerintah bahkan sampai pemakamannya. Kalau kita lihat hal-hal buruk ini, kita akan stres yang mengakibatkan hormon kita berkurang dan daya tahan tubuh kita pun akan berkurang. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Sesuai dengan tema kita, lihatlah kepada Yesus dan buatlah hatinya senang. Melihat kepada Yesus berarti selalu berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan melayani Tuhan. Masih banyak orang beribadah di gereja tidak dengan sungguh-sungguh dan hanya menjalankan seremonial atau kebiasaan secara ibadah hari Minggu saja, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan ketika ia pulang. Spiritualnya atau rohaninya tidak terisi. Firman Tuhan di Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan tidak senang melihat orang percaya tetapi tidak memiliki spiritual atau rohani yang kuat. Tuhan senang kalau orang percaya kepadanya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budinya, dan tidak harus dibukti-buktikan Tuhan akan kasihnya dengan bekas paku di tangan dan bekas tombak di lambungnya, seperti yang dituntut oleh Thomas. Buatlah Tuhan senang. Dengan apa kita membuat Tuhan senang? Yaitu dengan menjauhkan diri dari dosa. Ini sangat penting. Bersungguh-sungguh berdoa, beribadah, melayani Tuhan. Bernyanyilah selalu bagi Yesus. Bila Tuhan Yesus senang, banyak bonusnya. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yaitu Tuhan akan membentengi kita dari segala yang mau menghancurkan hidup kita. Tuhan akan menyertai kita dalam situasi yang mencekam atau kesesakan seperti ayat 15 dalam Mazmur 91. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan akan meluputkan kita dari segala yang mau menghancurkan kita. Bahkan Tuhan memberikan umur panjang kepada kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Jadi, percaya kita harus bersungguh-sungguh dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita semua pasti diberkati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.